Halo, ketemu lagi dengan saya Deddy Kisian di Kiaskam Channel. Terima kasih sudah klik video ini. Kalau kalian cari laptop 2-3 juta, mesti dapatnya dua tipe prosesor. Kalau nggak AMD Athlon, ya dapatnya Celeron. Celeron macam-macam mulai dari N3050, N4020, Intel Athlon, ya kayak gitu-gitu tuh bro. Didominasi sama brand-brand lokal ya. Ada Zyrek, ada SPC, ada Axio, ada Advent, ada juga brand internasional seperti yang kemarin saya ulas dia pakai AMD, ada juga yang pakai Celeron. Nah, itu range-nya di 2-3 juta. Kalau untuk performa ya gitu-gitu aja karena dipakai untuk pekerjaan yang sangat-sangat ringan. Nah, kalau kalian punya dana lebih nih, ditambahin 1 juta, itu opsinya lebih banyak bro. Jadi di range harga 4 jutaan itu opsinya ada. Kamu bisa ambil untuk laptop lokal nih, bisa ambil Intel Core i3 generasi 10, ada juga yang generasi ke-12, harga di 4 jutaan. Ada juga Ryzen 5 3000, ada Ryzen 7320, ada Athlon 7120, jadi banyak banget variannya bro. Kalau untuk range 4 juta, kalau untuk performanya jelas lebih baik daripada yang 2-3 juta. Ada juga bro yang Gen 12 Alderic N itu di N100, itu keluaran terbaru, harganya murah di 4 jutaan, tapi performanya lebih baik daripada N4020. Jadi sama-sama N, tapi berbeda bro. Kalau N yang model lama sama N yang model baru, performanya beda. Itu secara bedanya gimana? Ya gimana ya, gak susah sih bro. Pokoknya N4000, 4 digit, itu rata-rata generasi lama. Nah kalau sudah 3 digit kayak N100, N200, itu generasi baru. Semakin sedikit angkanya bro. Tapi N ini ada 2 juga. N model Celeron sama N model Pentium. Jadi ada N4020, terus atasnya lagi ada N5030, N6000 itu sudah masuk ke Pentium. Pokoknya 5000 ke atas itu masuk ke Pentium. Nah, jadi nggak bisa disamain, wah itu Celeron, oh bukan bro, Pentium. Lebih baik daripada Celeron N4020. Tapi kalau kamu ada budget lebih, kamu bisa ambil ya Intel Core i3. Pasti di atas 5 jutaan untuk brand internasional, 4 jutaan untuk brand lokal. Nah, kali ini saya punya rekomendasi laptop elegan, warnanya putih, cakep seperti ini loh. Laptop putih itu kan jarang, rata-rata kan warnanya silver ataupun hitam ya. Ini memakai prosesor Pentium Silver N5030. Berarti performanya di atasnya N4020 dan kalau AMD-nya itu AMD Athlon. Kalau untuk Intel Core ini setara dengan Intel Core generasi ke-6, generasi ke-7 lah, Intel Core i3-nya, seperti gitu bro. Ini memang dirancang untuk hemat daya, jadi seri Pentium Silver itu untuk jangka waktu yang panjang. Tapi kalau yang kenceng ada lagi bro, Pentium Gold. Nah, seperti gitu bro. Ini adalah HP 14S, harganya di 4 jutaan, warna putih, cakep banget, berkesan, elegan, dan bersih. Sekarang kita akan ulas. Check it out. Ini adalah yang versi N5030 Pentium Silver, di bawahnya Pentium Gold. Ini keluaran di tahun 2019-an lah bro. Nah, kalau untuk beratnya ini di bawah 1,5 kilo, 1,4 sekian kurang sedikit, jadi 1,5 kilo bro. Jadi bahasa iklan sih bro. Warna putihnya saya suka bro, cakep banget. Ada logo HP, ini apa namanya, kayak kaca ya, nah gitu bro. Tapi kalau kamu budget 4 juta, nggak kepingin ini, kamu bisa ambil brand lokal, itu dapatnya Core i3. Tapi kalau brand internasional, 4 jutaan, pasti dapatnya kayak gini-gini nih bro. Brand internasional untuk Intel Core i3 di Gen 12 ke atas, itu masih di 5 juta lebih, bahkan ada yang 6 juta lebih. Nah, jadi bedanya brand lokal sama internasional pasti lebih tinggi yang internasional. Oke, seperti gini bro ya. Satu lagi, dan ini versi yang bukan resminya. Jadi ada laptop mulai HP, ada Lenovo, ada Acer, itu ada yang resmi, ada yang non resmi. Barangnya sama-sama ori, sama-sama bikinan HP, cuma cara ngimpornya itu berbeda. Ada yang diimpor secara mandiri atau PI, sama diimpor resmi sama sebuah PT. Kalau ini garansinya di 1 tahun. Kalau resmi 2-3 tahun, kayak gitu bro. Seperti gini ya, warna putih, cakep. Nah, bagian belakangnya juga warna putih. Nah, simple, bentuknya imut gitu loh, karena model oval putih, ininya chrome, jadi kayak cewek pasti suka lah desain seperti gini bro.
Oke, terus kalau untuk pot di bagian samping lengkap banget. Untuk harga 4 jutaan ini lengkap banget bro. Ada Kensington lock, ada SD card di sini, ada indikator. Terus di sini ada port tipe C. Tipe C-nya bukan multifungsi ya, bukan charge display data, tapi hanya satu fungsi, hanya data only. Jadi kamu nggak bisa ngecas pakai tipe C di sini dan nggak bisa extend monitor display di tipe C seperti ini. Bisanya di HDMI. Nah, seperti itu bro. Terus kalau di sebelah sini itu ada jack audio, ada USB tipe A 3.1, ada 2 biji di sini, ada HDMI out, sama ada LAN. Nah, ini jarang banget ini laptop zaman sekarang memakai LAN karena mengejar tipis. Ini tebal sedikit karena ada port LAN. Karena port LAN ini nggak bisa digepengin bro. Mau nggak mau bodi laptop harus mengikuti tebal dari port LAN. Di sini ada power untuk adaptornya. Oke, seperti itu. Bagian pantatnya ini polos, loh, polos seperti gini aja sih bro. Oke, nggak ada desain yang unik, cuma ya lucu aja, warnanya putih, bentuknya oval seperti gini bro. Dibuka satu jari, jadi di sini tuh kayak ada tonjolan sedikit warna hitam untuk ngangkatnya kita. Nah, tapi nggak bisa satu jari sih bro, harus 2 jari seperti ini, nggak sampai 180 derajat. Kombinasi antara 2 warna, warna hitam bagian layarnya sama bagian dalamnya ini warna putih. Semua bodinya plastik, tidak ada metalnya. Nah, kayak gini nih bro. Kalau untuk chargernya seperti ini, tebel, kokoh. Ini 65 watt loh bro, gini bro. Cuma colokannya model gini bro ya, bukan model tipe C. Tapi ini 65 watt bro. Cepet ini ngecasnya. Yang saya suka dari bagian dalamnya ini adalah tombol powernya terpisah dengan keyboard. Posisinya ada di atas sebelah kiri sebelah sini bro. Nah, jadi nggak mengganggu keyboard. Misalkan keyboardnya rusak ya powernya masih aman. Powernya rusak ya keyboardnya masih aman. Berbeda dengan yang langsung gabung dengan keyboard. Bagian atasnya ini ada lubang-lubang. Ini adalah lubang speaker. Beberapa laptop itu menjadikan lubang pembuangan. Kalau ini jadi speaker. Biasanya kan di sebelah sini bro. Ada di bagian belakang sini lubang-lubangnya. Nah, ini nggak ada. Dikeluarkan melalui bagian atas. Jadi langsung kena ke muka. Enak bro. Posisi speaker di sini itu. Tombolnya putih gabung sama ini bro. Cuma posisinya ini tidak masuk ke dalam. Wah, ini kalau dipasangi keyboard protector lama-lama bisa ngecap ke layar seperti ini bro. Sayang posisi keyboardnya tinggi. Dan ini tidak backlit. Jadi tidak mengeluarkan lampu di sela-selanya sini bro. Nah, kayak gitu. Tidak ada tombol copilotnya. Terus kalau untuk feel-nya itu seperti ini. Kalau untuk bonci dari keyboardnya kokoh ini ya, nggak mentul-mentul seperti ini. Kalau untuk feel keyboardnya biasa banget seperti laptop 3 jutaan lah, ya, kurang kayak feel-nya kurang empuk gitu aja, kayak kasar. Tapi tombolnya ini rapi, bagus, presisi. Cuma pada waktu dipecet kayak kurang enak gitu aja sih bro. Ya sesuai harga lah, kayak gitu. Bagian atasnya ada Intel Inside, trackpad-nya kecil kayak model lama, jadi klik kanan klik kirinya masih ada garis pemisahnya, dan ini tidak silent, masih support gestur ya ini ya, untuk 2 jari, 3 jari ya masih support. Terus di sebelah sini itu nggak ada fitur-fitur, biasanya kan ada kayak fitur dari sebuah laptop, ini nggak ada, polos semuanya. Terus bodinya ini kayak ada garis-garisnya gitu loh, warna putihnya di sini. Nah, jadi berbeda dengan bodi luarnya. Kalau bodi luarnya kan full putih. Kalau ini masih ada kayak tekstur-teksturnya. Kayak gitu. Kalau untuk layarnya warnanya hitam, berbeda dengan bodi luar atau dalam. Di bagian bawah ada HP. Ini timbul ya bro. Chrome juga, cakep. Frame to frame-nya standar, nggak tipis. Nah, bagian atasnya ada webcam, tidak ada privasinya, ada dual mic di sini bro. Udah anti glare, nggak mantul-mantul seperti kaca, resolusinya Full HD 1920 x 1080 60 Hz, pakai panel IPS. Kalau untuk color akurasi itu di 66% sRGB, 50% Adobe RGB, 50% DCI-P3 dan 48% NTSC. Kalau untuk gamanya di 1,4, jauh dari standar di 2,2. Kalau untuk gray RAM, jadi layar ini lebih cenderung ke warna biru atau warna kuning, ditentukan dengan 5000 sampai 6000 Kelvin. Untuk color temperatur ini lebih cenderung ke warna biru ya bro. Untuk 100% brightness-nya di 7500 Kelvin. Terus kalau untuk kontras rasio, karena ini memakai panel IPS ya, rata-rata mentoknya 1500 banding 1. Di brightness 331 nits itu
di 1200 banding 1. Semakin tinggi nilai kontras rasio, bidang gelap sama bidang terangnya semakin semakin terpisah, semakin pekat. Itu rata-rata dimiliki sama layar mini LED ataupun OLED. Kalau untuk kecerahannya dari layar ini ya, ini bro, 331,7 kandela per meter atau nits. Udah di atas standarnya di 250. Lebih bagus 80 nits daripada standar. Gimana ya ngomongnya, ini webcamnya kurang bagus ini bro. Mending kamu beli eksternal webcam yang harga 100-200 ribuan, kamu pasang di bagian atasnya. Ini kurang banget lah. Kalau detail dari jauh seperti ini, suara saya juga seperti ini. Kalau dari dekat seperti ini, detailnya seperti ini nggak nge-wide ya. Ini kayaknya fake. Kalau untuk kualitas speakernya standar, volumenya ya seperti laptop umum harga 4 jutaan, nggak ada penambahan volume, tapi yang penting triple middle bassnya itu nggak pecah, karena ada beberapa laptop murah tuh pecah suaranya, krek, kalau ini masih aman. Ini saya tes pakai Cinespan R23, 100% kerja CPU, termasuk adem laptop ini, nggak ada yang melebihi 50 derajat. Bahkan untuk area yang paling panas sebelah sini cuma 45 derajat. Di huruf P sama O. Nah di sini bro, untuk ASWD-nya aman. Ini di sekitar 35. Kalau untuk bagian bawahnya ini di 42. Jadi aman ini bro. Sistem pembuangannya bukan di belakang dan bukan di samping, hanya satu arah di bagian bawahnya aja, bawah laptop ini bro. Dibuka bagian belakang, plastik ya bro. Nah, posisi speakernya itu di bagian atas bro, bukan di sebelah sini. Biasanya di sebelah sini bro. Dipindah di bagian atas. Baterainya segini. Ini di berapa ini ya? 41,7 watt hour. Dipakai idle sama nonton YouTube seperti ini. Nah, di 3615 mAh. Ini adalah slot M.2 SATA. Di 256 GB, speednya seperti ini. Memorinya pakai DDR4, 8 GB 266. Memori ada 100 slot, storage ada 1 slot, jadi nggak bisa ditambah. Dari sini ada slotnya sih bro, cuma kok dilepas gitu loh ya. Jadi ya mau nggak mau kamu harus ganti ke 16 GB atau ini kamu ganti ke 1 tera. Wi-Fi-nya Wi-Fi 5 Bluetooth juga Bluetooth versi 5 karena ini pakai Pentium Silver, prosesor dengan TDP yang kecil ya, nggak perlu pakai heatsink yang ada fan-nya bro, cukup pakai heatsink seperti ini. Nah udah sangat dingin lah Pak. Ini pakai N5030 4 core 4 thread, jadi 1 core 1 thread. Base clock-nya di 1,1 bisa sampai di 3,1. TDP-nya ini sangat rendah di 6 watt. Sudah ada Intel UHD grafik 605 di 750 MHz. Bisa sharing memori pakai RAM. Di maksimalnya di 8 GB bro. Ya cukup untuk multitasking, untuk kerja-kerjaan ringan, untuk browsing-browsing, banyak tab, lebih baik daripada Intel Celeron ataupun Athlon. Sekarang waktunya saya tes di beberapa software dan benchmark gimana performa dari HP 14s versi N series. Check it out.
Nah, seperti itu review dari HP 14S versi murahnya. Jadi kalau kamu cari brand internasional harga murah, ya ada ini sama ada Lenovo 7120 pakai prosesor AMD Athlon. Cuma kalau yang ini sukanya itu warna putihnya simple, elegan gitu loh bro, lucu gitu loh. Tapi kalau untuk speknya ya standar, untuk multitasking lebih baik daripada Celeron. Kalau kalian tertarik, langsung cek di deskripsi atau di tag produk. Saya Deddy Christian di Cuscom Channel, salam teknologi.